sekalian, dalam video kali ini PJP Ginting Channel akan membahas tentang partai politik dan politisi. Sila keempat dari Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan dasar imperatif terhadap pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Turunan dari sila keempat dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Intinya dari ketiga undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. A. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Usaha untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum. C. Kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. D. Partai politik merupakan wujud partisipasi yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Dengan berlandaskan filosofis dan dasar negara Pancasila, Hukum Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Partai Politik, sebagaimana disebutkan di atas, memberikan konsekuensi hukum dan etika yang logis bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia
untuk mengisi pejabat-pejabat politik pemerintahan dan negara seperti legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, kabupaten kota, DPRD provinsi, DPD RI, DPR RI, MPR RI. Eksekutif mulai dari kepala desa, bupati, wali kota, gubernur dan presiden dilakukan melalui partai politik. Partai politik memperoleh mandat konstitusi untuk merekrut calon-calon pejabat politik baik dalam lingkup pemerintahan dan atau lingkup negara. Konsekuensi logis berikutnya bahwa partai politik yang menentukan kualitas dan kuantitas warga negara Indonesia yang dipromosikan dalam kontestasi perhelatan politik yang disebut dengan pemilihan umum. Dengan demikian, partai politik sebagai satu-satunya saluran rekrutmen dan promosi seorang warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik pada tataran legislatif dan atau eksekutif. Konsekuensi selanjutnya bahwa warga negara yang direkrut dan dipromosikan serta diikutsertakan dalam kontestasi politik dan terpilih dalam pemilu kemudian ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, semuanya dinamakan politisi atau political appointee atau political elected. Saudara, bagaimana dengan jabatan di lembaga yudikatif? Apakah mereka diisi oleh para politisi? Dalam peraturan perundang-undangan, jabatan yudikatif adalah usulan dari eksekutif yang mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif. Misalnya, anggota dan ketua Mahkamah Agung, anggota dan ketua Mahkamah Konstitusi merupakan usulan presiden yang mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga yudikatif ini merupakan penetapan dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Atas dasar ini, para ahli hukum ketatanegaraan ada perbedaan pendapat. Kelompok yang satu menyatakan bahwa jabatan yudikatif adalah jabatan politik dengan dasar ada persetujuan dari DPR
Sedangkan kelompok yang lain menyatakan bahwa jabatan yudikatif adalah perpanjangan tangan dari eksekutif karena eksistensi mereka atas usulan presiden. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat? Kita sebagai rakyat tetap beranggapan bahwa setiap jabatan yang timbul karena proses politik, maka semua adalah politisi. Singkatnya, semua jabatan pemerintahan dan jabatan negara, baik pada lingkup legislatif, eksekutif, dan yudikatif, disebut politisi. Karena baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan partai politik. Dengan penjelasan di atas tentang jabatan yang tersebar baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terkait dengan partai politik, semuanya adalah politisi. Sesuai dengan perundang-undangan yang ada, maka antara partai politik dan politisi adalah bagaikan satu koin dengan dua sisi. Antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari pengertian ini secara lebih dalam dapat kita nyatakan bahwa gabungan partai politik dan para politisi yang ditetapkannya ialah para pejabat politik di pemerintahan dan lembaga negara yang tersebar dalam lingkup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, maju mundurnya bangsa dan negara sangat ditentukan oleh peran dan fungsi partai politik dan politisi yang ditetapkannya, serta tingkat ketercukupan dari kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini, partai politik yang eksis secara nasional ada 9. Secara periodik, partai politik dapat berkurang atau bertambah jumlahnya sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat bangsa Indonesia. Untuk pemilihan umum tahun 2024 akan datang, ada 9 partai politik yang telah memenuhi persyaratan undang-undang. Sedangkan proses pengajuan dan verifikasi sebagai partai peserta pemilu jumlahnya ada 26. Dari dinamika fenomena ini tampak nyata bahwa hasrat untuk menjadi penguasa politik atau politisi pada masyarakat kita cukup tinggi. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk politik. Manusia adalah zoon politikon.
artinya manusia memiliki hasrat politik, berkuasa secara politik, sehingga mendirikan partai politik dan menjadi politisi. Hasrat untuk berkuasa secara politik, mendirikan partai politik, kemudian menjadi politisi, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Yang menjadi persoalan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini ialah belum meratanya pengetahuan dan pemahaman politik serta kematangan politik. Hal ini tampak nyata kurangnya pendidikan politik dan pemahaman politik yang dilakukan oleh partai-partai politik dan pemerintah. Tampak nyata partai-partai politik dalam melakukan rekrutmen terhadap calon-calon politisi, kualitas dan kuantitasnya sangat terbatas. Karena sumber rekrutmen calon politisi terbatas dari orang-orang tertentu saja yang memiliki sumber keuangan besar, walaupun pengetahuan dan pemahaman politik serta pengalaman organisasinya sangat terbatas. Partai politik masih terbatas kemampuan untuk menjangkau masyarakat lebih luas yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman politik yang tinggi, pengetahuan organisasi yang luas, dan sumber keuangan yang lebih besar. Saudara, dari berbagai penjelasan dan kenyataan yang ada di atas, maka partai politik di Indonesia masih harus terus belajar lebih dalam, lebih maju, lebih keras, dan lebih cerdas, serta melakukan terus-menerus pendidikan politik kepada rakyat secara keseluruhan. Pada pemilu-pemilu akan datang, partai politik dapat melahirkan politisi-politisi yang berkualitas untuk memimpin lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga negara pada tataran legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga harapan kemajuan Indonesia pada tahun 2045 sebagai negara maju dan sejahtera dapat tercapai. Opini kebangsaan yang dapat kita petik tentang partai politik dan politisi ialah menghendaki partai politik secara terus-menerus melakukan pendidikan dan pemahaman politik kebangsaan kepada seluruh rakyat. Pada saat yang sama, rakyat Indonesia sebagai sumber politisi yang akan menyelenggarakan kehidupan bangsa dan negara membuka diri terhadap partai politik
dan kehidupan politik, dan memiliki keinginan yang besar untuk memasuki partai politik. Sehingga di masa depan bermunculan politisi-politisi kebangsaan yang mencintai bangsa dan negaranya, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik partai politik dan politisi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.